Di kesempatan kali ini saya akan membuka suatu pembahasan mengenai the role of human resource management atau yang dimana kita bisa sebut sebagai peran manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat dari perspektif buku Richard L, human resource management itu bukan cuma soal rekrutmen ataupun administrasi karyawan aja. Nah, lebih dari itu, HRM ini punya peran strategis dalam memastikan bahwa organisasi itu memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Nah, peran utama HRM ini bisa kita pahami dalam beberapa hal. Yang pertama, staffing. Nah, staffing ini yaitu bagaimana organisasi mencari, menarik dan memilih kandidat yang paling terbaik gitu. Ini penting karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada development, yang dimana HRM bertanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi suatu karyawannya melalui proses training, mentoring, dan juga career development itu sendiri. Jadi, bukan hanya mencari orang yang bagus, tapi juga membuat mereka itu bisa berkembang, maintaining, dan juga menjaga kesejahteraan, motivasi, dan juga engagement dari karyawan itu sendiri. Nah, hal ini mencakup kompensasi, lingkungan kerja, hingga work-life balance. Nah, yang menarik, saat ini tuh peran human resource management juga semakin berubah menjadi lebih strategis seiring dengan berjalannya waktu. HR ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai support, tetapi juga menjadi partner bagi manajemen dalam pengambilan keputusan suatu bisnis. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa HRM ini berperan penting dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif melalui manusia sebagai suatu aset utama dalam suatu organisasi. Nah, jika dulu hubungan kerja itu bersifat jangka panjang, seperti karyawan memberikan kontribusi berupa loyalitas kerja, kemudian komitmen, sebagai gantinya perusahaan memberikan gaji tetap, tunjangan, atau dana pensiun, sekarang kondisi itu sudah banyak berubah. Nah, The Changing Social Contract itu mengatakan bahwa faktor seperti globalisasi, outsourcing, atau juga persaingan yang semakin ketat itu membuat perusahaan tidak bisa lagi menjamin stabilitas jangka panjang. Bahkan banyak perusahaan itu secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak lagi bisa menjamin promosi, keamanan kerja hingga pensiun, atau bahkan keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Nah, perubahan ini juga diperkuat oleh adanya kondisi ekonomi di mana seperti krisis yang membuat banyak perusahaan itu memangkas dana tunjangan termasuk dana pensiun, sehingga hubungan kerja yang sekarang menjadi lebih tidak stabil dibandingkan dulu. Namun, perubahan ini itu tidak sepenuhnya negatif. Sekarang, hubungan antara karyawan dan perusahaan itu lebih cenderung mengarah ke kemitraan, di mana karyawan itu dituntut untuk terus mengembangkan keterampilan agar tetap relevan dan juga employable. Sementara itu, perusahaan berperan untuk menyediakan pelatihan, pengalaman kerja, dan juga peluang untuk berkembang. Nah, menariknya, generasi muda saat ini itu enggan jika mereka bekerja di satu perusahaan untuk seumur hidup. Mereka lebih mencari pekerjaan yang memberi kesempatan belajar, berkembang, dan juga fleksibilitas yang tinggi. Sehingga kontrak sosial yang dulu berbasis jangka panjang, sekarang berubah menjadi hubungan yang lebih fleksibel dan juga dinamis. Nah, adanya perubahan ini itu juga mendorong inovasi dari human resource management, di mana perusahaan itu mulai membangun employer branding untuk membranding perusahaan agar terlihat menarik bagi talenta yang memiliki spesialisasi khusus, lalu menggunakan pekerja sementara atau contingent workers untuk meningkatkan fleksibilitas dan bahkan melakukan acqui-hiring atau membeli startup untuk mendapatkan tim atau talenta berbakat di dalamnya. Nah, dari keseluruhan menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini itu semakin dinamis dan juga kompetitif. Sehingga baik dari perusahaan ataupun dari karyawan sendiri, mereka perlu mampu beradaptasi akan terjadinya perubahan tersebut. Menemukan orang yang tepat bukan sekedar urusan mengisi posisi kosong, melainkan sebagai fondasi strategis bagi keberlangsungan organisasi. Konsep finding the right people berangkat dari tujuan utama manajemen sumber daya manusia, yaitu memastikan organisasi untuk mampu memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif sesuai kebutuhan yang terus berubah. Dalam konteks ini, proses tersebut mencakup rangkaian tahapan mulai dari perencanaan sumber daya manusia hingga penempatan sekaligus dilandasi oleh gagasan bahwa kesesuaian antara individu dan organisasi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.
Diagram Attracting an Effective Workforce menggambarkan alur sistematis dimulai dari Human Resource Planning, yakni proses peramalan kebutuhan tenaga kerja dengan mempertimbangkan faktor seperti perkembangan teknologi, volume bisnis, dan tingkat turnover untuk menentukan jenis serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Tahap berikutnya adalah recruiting, yaitu upaya menarik kandidat melalui berbagai sumber seperti iklan, media sosial, maupun rekrutmen internal yang kini semakin berbasis data dengan teknologi. Selanjutnya, proses selection dilakukan melalui formulir aplikasi, wawancara, dan tes untuk menilai kecocokan kandidat. Sebelum akhirnya karyawan baru diintegrasikan ke dalam organisasi melalui tahap welcoming atau penempatan. Nah, matching model yang menjadi bagian inti dari model ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kandidat, tetapi oleh kesesuaian timbal balik antara kebutuhan organisasi, seperti tujuan strategis, budaya dan imbalan kerja, dan kebutuhan serta kontribusi individu seperti kemampuan, nilai, dan aspirasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep job analysis dan realistic job previews yang membantu menciptakan kecocokan lebih realistis. Meskipun dalam praktiknya, proses ini tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi bias, keterbatasan informasi, dan ketimpangan posisi tawar. Oleh karena itu, diagram ini tidak hanya dapat dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses negosiasi dinamis antara organisasi dan individu yang menegaskan bahwa menemukan orang yang tepat berarti menemukan kecocokan yang terus berkembang, bukan sekedar keputusan sesaat. Oke, sekarang kita akan membahas tentang maintaining an effective workforce atau bagaimana sebuah perusahaan melalui MSDM-nya dapat menjaga tenaga kerjanya agar tetap efektif. Yang pertama, kita mulai dari compensation, di mana kompensasi di sini ternyata bukan hanya tentang gaji, tetapi semua bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, sampai ke fasilitas chip. Nah, mengembangkan sistem kompensasi yang baik di sebuah perusahaan itu ternyata sangat penting karena bisa menarik, mempertahankan, sekaligus meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kompensasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni ada wage and salary system, di mana penentuan gaji itu sebaiknya disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Misalnya, jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja, maka sistem berbasis kinerja itu akan lebih tepat. Nah, dalam sistem ini terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama ada job-based pay, yaitu gaji berdasarkan pekerjaan tertentu. Dan yang kedua yakni ada skill-based pay, yaitu gaji berdasarkan keterampilan karyawan. Sehingga dengan penerapan sistem ini akan mendorong karyawan untuk terus belajar dan juga berkembang. Selain itu, terdapat compensation equity, di mana sebuah perusahaan itu harus memastikan bahwa upah yang diberikan itu adil secara internal melalui job evaluation dan juga kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya melalui survei upah dan juga gaji. Ketika karyawan merasa diperlakukan secara adil, biasanya akan menimbulkan semangat kerja dan juga loyalitas. Banyak perusahaan juga menerapkan sistem pay for performance, yaitu mengaitkan gaji dengan kinerja, seperti bonus atau insentif. Nah, sistem ini memang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi perlu dirancang secara hati-hati, karena jika terlalu fokus pada hasil jangka pendek saja, bisa mendorong perilaku yang beresiko, seperti manipulasi data atau pengabaian kualitas kerja. Nah, pembahasan kita yang kedua setelah compensation, yakni ada benefits atau tunjangan. Tunjangan itu ada beberapa yang diwajibkan oleh hukum, seperti jaminan sosial dan juga asuransi kecelakaan kerja. Serta ada tunjangan tambahan seperti cuti, bantuan pendidikan, atau fasilitas yang lainnya. Nah, dalam perusahaan besar itu seringkali menawarkan benefit yang menarik untuk mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Pembahasan yang ketiga yakni adalah tentang right sizing the organization, di mana dalam kondisi tertentu perusahaan mungkin perlu mengurangi jumlah karyawan untuk meningkatkan efisiensinya. Namun, apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, akan bisa menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, komunikasi dan juga dukungan sangat penting dalam proses ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yakni ada termination atau pemutusan hubungan kerja yang bisa terjadi karena berbagai macam alasan, bisa pensiun, resign, atau bahkan diberhentikan. Nah,
Perusahaan biasanya melakukan exit interview untuk memahami alasan karyawan itu keluar dan sebagai evaluasi untuk kedepannya. Namun bisa juga dengan survei online untuk karyawan yang tidak nyaman menyampaikan alasannya secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mempertahankan tenaga kerja itu bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan strategi yang tepat, mulai dari kompensasi, keadilan, hingga pengelolaan perubahan, karena karyawan merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan. Sekarang kita akan masuk ke kasus terkait transformasi HR Microsoft Ballmer versus Nadella. Pada era Steve Ballmer, Microsoft menerapkan sistem stack ranking atau force ranking. Sistem ini mewajibkan manajer untuk memberikan peringkat kepada karyawan dalam kurva distribusi normal yang kaku. Dalam mekanismenya, sejumlah persentase tertentu karyawan harus dikategorikan sebagai performa rendah dan dikeluarkan tanpa memedulikan seberapa hebat pencapaian tim tersebut secara kolektif. Hal ini menciptakan budaya manajemen berbasis ketakutan. Karyawan lebih fokus menyabotase rekan kerja agar tidak berada di peringkat bawah daripada berkolaborasi menciptakan inovasi. Inilah yang menyebabkan Microsoft mengalami the lost decade, di mana mereka tertinggal jauh dalam inovasi mobile dan search engine dengan Google ataupun Apple. Nah, ketika Satya Nadella mengambil alih, ia menghapus sistem tersebut dan mengadopsi pendekatan yang sangat mirip dengan pandangan Kirby Ellis. Nadella mengganti kompetisi internal dengan kolaborasi. Fokus HR bergeser dari sekedar memangkas biaya menjadi developing human capital. Dari sini, Microsoft berhenti memandang karyawan sebagai aset yang bisa dibuang atau disposable dan mulai membangun kemitraan di mana perusahaan menyediakan platform untuk belajar dan berkembang. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa jenis social contract yang diasumsikan? Microsoft pada era Ballmer mengasumsikan kontrak yang sangat kompetitif dan individualistik sejalan dengan pemikiran True. Lalu pada era Nadella mengasumsikan kontrak berbasis kemitraan di mana perusahaan menyediakan platform untuk tumbuh dan karyawan memberikan inovasi sejalan dengan pemikiran Kirby. Lalu pada pertanyaan kedua, jika Anda HR di Microsoft, mana yang didukung? Nah, kami akan memilih HR di bawah Nadella untuk membuang sistem peringkat paksa. Karena menyadari bahwa untuk menggerakkan performa tinggi karyawan membutuhkan rasa aman untuk berinovasi dan gagal tanpa takut langsung dibuang dari perusahaan karena sistem kuota. Lalu ketiga, mana yang lebih berdampak positif? Sejarah itu membuktikan pendekatan yang lebih manusiawi dan kolaboratif sejalan dengan pemikiran Kirby dan juga Nadella membuat valuasi pasar Microsoft meroket hingga ribuan triliun rupiah. Nah, menghargai human capital terbukti jauh lebih menguntungkan daripada sekedar memotong jumlah kepala untuk efisiensi jangka pendek. Dari kasus tersebut terlihat bahwa manajemen berbasis kepercayaan dan investasi pada manusia atau human capital bukan sekedar kebijakan yang baik hati, melainkan strategi bisnis yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Tanpa orang-orang yang tepat dan merasa aman dalam organisasinya, perusahaan tidak akan pernah sampai ke tujuan inovasi.